Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Sementara aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ke beberapa kepulauan di Kabupaten Sumeneb, Madura pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah semakin ramai. Ratusan warga dari Pulau Raas dan Pulau Sapudi tampak antusias mengikuti program mudik gratis. Mereka rela antre sejak pagi demi bisa mendapatkan tempat di kapal penyeberangan. Kehadiran Gubernur Khofifah di tengah-tengah pemudik pun disambut hangat. Gubernur Khofifah menyapa langsung para pemudik yang mengantre di pintu masuk area pengecekan tiket. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan melalui Kasat Polairut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa mengatakan bahwa perencanaan angkutan lebaran sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum puncak mudik bersama dengan instansi terkait yang mempunyai otoritas di Pelabuhan Jangkar. Beberapa kali dilaksanakan rapat dengan tujuan pelayanan mudik dapat lebih lancar dari tahun sebelumnya. Arus mudik ke Pulau Raas dengan menggunakan KMP Dharma Kartika yang kapasitasnya mencapai 225 orang hanya terisi 28 penumpang dan 17 kendaraan roda 2. Hal ini menandakan bahwa arus mudik tidak ada penumpukan penumpang dan semua berjalan lancar, aman, dan terkendali. Berkat keberadaan pos terpadu Operasi Ketupat Semeru 2025 dan juga personel dari beberapa instansi terkait bersinergi dalam pelayanan penyeberangan, sehingga tercipta suasana mudik aman keluarga nyaman. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ke beberapa kepulauan wilayah Madura, saat kini telah terhubung dengan Kasat Polairut Polres Situbondo, AKP Gede Sukarmadiasa. Selamat sore Pak Gede. Selamat sore. Baik Bapak, bagaimana aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini Pak? Baik, terima kasih untuk situasi arus mudik maupun balik di Pelabuhan Jangkar hari ini sangat landai. Masih ada beberapa penduduk kepulauan di Madura, Kabupaten Sumeneb yang mudik, yang kerja di Bali, kemudian mudik mau ke Madura melewati Pelabuhan Jangkar, masih ada beberapa. Kemudian juga arus balik juga sudah terasa, tapi masih beberapa saja dengan kapal yang berkapasitas 250 bisa terisi hanya 100 atau sampai 150. Kelihatan sangat landai. Demikian. Baik Bapak, bagaimana pengamanan mudik dilakukan di Pelabuhan Jangkar Bapak? Untuk pengamanan di Pelabuhan Jangkar memang sudah ada pos terpadu. Didirikan pos terpadu yang personilnya terdiri dari beberapa instansi, ada TNI, ada Polri, ada Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian PMI, SDP, KSOP, dan instansi-instansi yang berwenang di pelabuhan. Kemudian kita mengamankan baik kapal yang mau berangkat dari Pelabuhan Jangkar ke kepulauan, ada juga yang tiba. Nah ini kita amankan pemudiknya atau masyarakat dan penumpangnya, kita fasilitasi agar pelayanan di pelabuhan dapat dilaksanakan oleh pemudik. Dan sampai saat ini aman terkendali. Baik Bapak, apakah ada penumpukan pemudik sebelumnya Pak? Sebelumnya tidak ada karena sudah di-manage dari awal. Sebelum Idul Fitri sudah dirapatkan oleh instansi terkait, otoritas pelabuhan. Kemudian
Kemudian sebelum Idul Fitri sudah ada kepulangan santri, yang mana santri dan santriwati yang dari kepulauan yang sekolah atau mondok di Situbondo ini sudah jauh-jauh hari sudah dipulangkan untuk libur Lebaran. Kemudian pada saat sebelum Idul Fitri, karena juga bersamaan atau mepet dengan Hari Raya Nyepi, sehingga pemudik yang dari Bali yang akan menyeberang ke Jangkar, menyeberang ke Pulau Madura lewat Pelabuhan Jangkar, ini mungkin sudah merencanakan sehingga tidak ada penumpukan. Semua penumpang pada hari itu juga terangkut oleh kapal, sehingga tidak ada penumpang yang bermalam atau menumpuk di pelabuhan. Karena juga sudah disediakan beberapa armada kapal, baik ke Pulau Raas maupun ke Pulau Sapudi maupun langsung ke Pelabuhan Kalianget Sumeneb. Demikian. Baik Bapak, apa pesan kepada pemudik agar selamat sampai tujuan Pak? Baik, terima kasih untuk para pemudik atau masyarakat yang akan balik lagi dari kepulauan di Madura ke Jangkar. Kami berpesan untuk mengikuti SOP pelayaran, baik nanti sampai di dermaga maupun di perjalanan di dalam kapal ini wajib mengikuti SOP pelayaran, tidak bersender di railing kapal dan lain sebagainya untuk menjaga daripada keselamatan penumpang itu sendiri. Dan juga untuk kapal penyeberangan sudah juga dilengkapi oleh alat-alat keselamatan baik rainbow maupun life jacket sesuai dengan kapasitas kapal sendiri. Kalau kapasitasnya 250, sarana keselamatannya sudah ada melebihi daripada kapasitas kapal, sehingga pada saat di kapal juga sudah ditunjukkan di mana letak tempat-tempat sarana prasarana keselamatan, sehingga penumpang sudah mengetahui jika hal-hal yang mungkin mengganggu di perjalanan sudah siap dengan fasilitas-fasilitas keamanan. Ini yang perlu diketahui oleh penumpang agar tidak di dalam kapal itu selalu mengikuti daripada perintah-perintah atau saran-saran dari kru kapal untuk menjaga keselamatannya. Demikian pesan dari kami. Baik, terima kasih AKP Gede Sukarmadiasa telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Salam presisi. Ya pemirsa, situasi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 2 April 2025, jalur wisata Puncak diberlakukan satu arah ke Cianjur pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam presisi, sampurasun. Kami dari Satlantas Polres Bogor, dengan saya Brigadir Karisma Hermawan, melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di kawasan jalur Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, pada hari Rabu, tanggal 2 April 2025, pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini, untuk situasi arus salin di Simpang Gadok, terpantau Satlantas Polres Bogor sedang melaksanakan sistem satu arah atau one way, dari arah Jakarta menuju arah Puncak. Dan untuk situasi kendaraan saat ini cukup ramai, dan kami himbau kepada masyarakat yang akan menuju ke kawasan Puncak agar selalu berhati-hati dikarenakan saat ini kondisi jalanan yang licin diakibatkan adanya hujan di pagi hari tadi. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Mudik aman, keluarga nyaman, Polri untuk masyarakat. Pemirsa, Polresta Sidoarjo menggelar apel pengamanan malam takbir Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di lapangan apel Polresta Sidoarjo pada Minggu 30 Maret 2025. Apel ini dipimpin oleh Kapolresta Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi Christian Tobing, sebagai bentuk kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan malam takbir. Sebanyak 800 personel Polri dikerahkan, didukung oleh personel gabungan dari TNI, Satpol PP,
Dinas Perhubungan, serta berbagai instansi terkait, termasuk ormas dan komunitas. Mereka ditugaskan untuk memastikan situasi tetap kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Para personel akan ditempatkan di 9 titik pos pengamanan dan pos pelayanan yang telah disiapkan. Kapolresta Sidoarjo menjelaskan bahwa seluruh personel akan bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga akan mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, termasuk pawai takbir keliling yang menggunakan sistem suara besar. Jika ditemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban, petugas akan memberikan teguran serta edukasi dengan pendekatan profesional dan humanis. Selain itu, Polresta Sidoarjo mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti melakukan aksi kriminalitas atau arak-arakan yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Kapolresta juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat menjalankan malam takbir dengan aman dan damai tanpa adanya insiden yang mengganggu ketentraman umum. Dari Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko bersama Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Niko Fahrizal dan unsur Forkopimda lainnya mengikuti video konferensi pers dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di pos pengamanan di Mall Barata, Kota Banda Aceh Minggu malam 30 Maret 2025. Selamat malam Sobat Polri, saat ini Bribtu Rifa sedang melaporkan dari halaman Barata Banda Aceh, di mana Kapolda Aceh beserta unsur Forkopimda tengah melaksanakan video konferensi bersama Kapolri yang bertujuan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada malam perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Aceh. Dalam video konferensi ini, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan selama Idul Fitri. Situasi di wilayah Aceh sejauh ini terpantau kondusif, namun kepolisian daerah Aceh tetap meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan pusat keramaian, guna mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat pada malam takbiran. Berdasarkan pantauan di lapangan, suasana malam takbiran di Banda Aceh berlangsung meriah. Masyarakat tampak antusias menyambut hari kemenangan. Untuk mengantisipasi kemacetan, aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan telah disiagakan di berbagai persimpangan guna mengatur lalu lintas dan memastikan kelancaran arus kendaraan. Demikian laporan kami dari Banda Aceh. Malam takbiran kali ini berlangsung dengan penuh sukacita, namun kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan maupun di tempat umum. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Salam presisi. Pemirsa, Polres Tanah Laut melaksanakan pengamanan kegiatan Festival Gema Takbir 1446 Hijriah yang berlangsung di depan gedung Balairung, Jalan Pancasila Pelai Hari, Kabupaten Tanah Laut pada Minggu 30 Maret 2025. Polres Tanah Laut mengamankan jalannya Festival Gema Takbir 1446 Hijriah yang digelar di depan gedung Balairung, Jalan Pancasila Pelai Hari, Kabupaten Tanah Laut pada Minggu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan acara berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Sejumlah personel Polres Tanah Laut dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas, mengawasi jalannya kegiatan, serta mengantisipasi potensi gangguan ketertiban. Festival ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, yang melepas peserta dengan pengibaran bendera start. Berbagai kelompok peserta turut berpartisipasi, mengisi malam takbiran dengan lantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Yunaidi Joni menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan demi menciptakan situasi yang kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan malam takbiran dengan nyaman. Dengan suksesnya penyelenggaraan Festival Gema Takbir tahun ini, diharapkan kegiatan serupa dapat terus digelar pada tahun-tahun mendatang
sebagai bagian dari pelestarian tradisi keagamaan dan kebersamaan di Kabupaten Tanah Laut. Dari Humas Polres Tanah Laut melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pada Senin 31 Maret 2025, Polres Kerinci menggelar Salat Idul Fitri di lapangan hitam dengan penuh khidmat. Salat Idul Fitri dihadiri oleh Kapolres Kerinci beserta jajaran personel. Polres Kerinci menyelenggarakan Salat Idul Fitri 1446 Hijriah di lapangan hitam pada Senin 31 Maret 2025. Pelaksanaan salat berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh Kapolres Kerinci AKBP Arya Tessa Brahmana beserta jajaran personel. Turut serta dalam kegiatan ini anggota Kodim 0417 Kerinci serta Kompi B Sat Brimob Polda Jambi. Salat Idul Fitri dipimpin oleh Aibtu Daswantoni, sementara khotbah disampaikan oleh Aibtu Jupman Hadi yang mengingatkan pentingnya menjaga silaturahmi dan saling memaafkan. Suasana semakin khusyuk dengan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Aibda Anton Satria dan Bribtu Yudi. Selain sebagai bentuk ibadah, perayaan ini juga menjadi momen kebersamaan dan kepedulian antar anggota. Hal ini ditandai dengan pengumpulan infak yang nantinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Agar pelaksanaan salat berlangsung lancar dan aman, personel Polres Kerinci serta jajaran Polsek setempat turut melakukan pengamanan. Dengan suasana yang kondusif, perayaan Idul Fitri ini diharapkan membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Dari Humas Polres Kerinci melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Polri atas pelaksanaan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurutnya mudik tahun ini terasa lebih nyaman. Ia menyampaikan kebijakan work from anywhere dan rekayasa lalu lintas yang disiapkan Polri memberikan dampak luar biasa terhadap arus mudik. Oleh karenanya arus lalu lintas kendaraan mengalir dengan lancar. Mudik tahun ini rasanya lebih lancar ya karena WFA ini katanya efektif. Jadi mudiknya bertahap. Kemudian teman-teman kepolisian membuat rekayasa lalu lintas yang inovatif juga. Jadi teman-teman kepala daerah juga kerjanya bagus ya koordinasinya. Jadi kita apresiasi. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memuji pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Pasalnya lalu lintas arus mudik tahun ini dinilai adalah terlancar dalam sejarah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang dinilai sangat berhasil. Menurutnya arus mudik tahun ini merupakan yang paling lancar dalam sejarah. Dalam pemantauannya dari Jakarta hingga Merak, Banten, perjalanan hanya memakan waktu 1 jam. Hal ini menunjukkan efektivitas dan keseriusan Polri dalam mengelola arus mudik melalui Operasi Ketupat 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya Polri dalam mengatur lalu lintas serta memastikan kenyamanan para pemudik telah berjalan dengan baik. Kita menjadi saksi sejarah ya. Ini salah satu pengaturan mudik terlancar tidaknya sejak tahun 2000. Jadi saya ini perantau dari Lampung sejak tahun 2000 sampai sekarang ya. Tiap mudik ini salah satu yang terlancar adalah tahun ini ya. Jadi kita tadi dari Jakarta cuma 1 jaman ya sampai di sini, luar biasa, dan sampai di sini bagus. Saya juga pantau kemarin dengan Pak Kakor Lantas ya, bukan hanya di Merak rupanya ya, bukan hanya di wilayah Banten, hampir di seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar jaya. Ya, khusus untuk di Banten kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda, Pak Dirut ASDP, ini alumni Komisi 3 nih Pak Dirut nih. Pak Wakapolda juga rekan kami, Pak Kapolres Cilegon, Pak Kapolsek yang mengatur luar biasa. Saya pantau dari beberapa hari kemarin di Merak ini sangat-sangat lancar sekali. Semoga sampai besok akan terus lancar dan minim kecelakaan. Sampai juga nanti arus balik juga kembali lancar.
Pemirsa, siswa Setukpa Lemdiklat Polri Angkatan 54 Gelombang 1 tahun 2025 Resimen Dharma Raksaka Nayaka melakukan ajak sana ke Panti Asuhan dan Takfizul Quran Amanah Gaharu, Makassar, Sulawesi Selatan. Oke teman-teman, hari ini kita sudah berada di salah satu swalayan yang berada di Makassar dan rencananya kita akan beli beberapa sembako yang nantinya akan kita bagi ke panti asuhan yang akan kita tuju. Ya, mudah-mudahan apa yang kita belanja ini bermanfaat untuk nanti yang ada di panti asuhan buat teman-teman dan saudara-saudara kita dan anak-anak kita. Oke, itu ya, sebentar baru kita lanjut ke panti asuhan setelah kita belanja dengan teman-teman. Oke, sebentar kita mulai. Para siswa Setukpa Lemdiklat Polri Angkatan 54 Golongan 1 tahun 2025 Resimen Dharma Raksaka Nayaka mengumpulkan sembako untuk melakukan bakti sosial di beberapa panti asuhan di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini, anjang sana dilakukan ke Panti Asuhan Amanah Gaharu di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, guna berbagi dengan anak-anak yatim piatu penghafal Al-Quran dalam menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Siswa Setukpa Hamdani Ismai bersama siswa Setukpa lainnya melakukan kegiatan anjang sana ke salah satu panti asuhan dan tahfidzul Quran Amanah Gaharu. Anjang sana dilakukan dengan penuh hikmat dan diterima dengan sangat hangat oleh pengurus dan anak-anak panti asuhan tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai rasa syukur di mana tahun ini dapat merayakan Lebaran dan mendapatkan momen yang luar biasa bisa bergabung dengan teman-teman dari Polda Sulawesi Selatan. Kedatangan siswa Setukpa Lemdiklat Polri Angkatan 54 Gel 1 tahun 2025 Resimen Dharma Raksaka Nayaka mendapatkan apresiasi pengurus dan anak-anak panti asuhan. Selain memberikan bantuan sembako, mereka juga bercanda dan bermain. Bahkan siswa Setukpa lainnya memberikan motivasi yang positif terhadap anak-anak panti asuhan tersebut. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.